Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida min a'zami sa'airillah wa 'ibratan li ayyamil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha, Bapak dan Ibu yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang lebih indah kecuali ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah sholat Idul Adha di hari yang berbahagia, di pagi yang cerah ini. Semoga serangkaian ibadah yang kita laksanakan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang mampu mengantarkan pada kehidupan kita yang bahagia dunia dan akhirat. Salawat teriring salam semoga tercurah dari junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarga dan sahabatnya, para tabi'in, para auliyaillah, orang-orang soleh, para ulama, dan juga semoga sampai kepada kita semua yang hadir, yang dengan harapan kelak nanti kita tetap diaku sebagai umat beliau dan akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa iyyakum. Pada hari ini kita semua patut berbahagia, berbangga hati, karena di hari raya Idul Adha ini ada dua peristiwa besar yang sangat bersejarah bagi kehidupan kita umat Islam. Pertama, di bulan ini saudara-saudara kita yang mendapatkan kesempatan dapat panggilan Allah, menjadi tamu Allah, menunaikan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan, sehingga ketika melaksanakan ibadah haji, status sosial yang kita sandang untuk sementara dilepas.
Yang ada adalah kita berpakaian yang sama untuk menjadi tamu Allah, Tuhan yang sama, pun dalam rangka mencari ridha Allah, Tuhan yang sama. Dan oleh karena itu, orang yang menunaikan ibadah haji akan sangat menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, karena mereka datang dari seluruh penjuru belahan dunia menuju panggilan Allah dengan pakaian yang sama. Lebih-lebih saat ini dari sejak tanggal 9 Zulhijjah di Makkah, mereka melakukan wukuf di padang Arafah, di mana diharapkan setiap mereka yang menunaikan ibadah haji terbersit dan tergambar di dalam hati dan pemikirannya akan berkumpulnya kelak di padang mahsyar. Sebab Mekah adalah miniatur akhirat menurut sebagian ulama, sehingga orang yang sedang wukuf di padang Arafah itu tergambar dan terbersit di dalam hati dan pikirannya akan kehidupan di padang mahsyar nanti, di mana kita semua akan berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupan kita selama diberikan kesempatan hidup, dari sejak akil balik sampai mati. Sehingga orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji akan terbangun menjadi haji yang mabrur lewat orientasi hidupnya adalah orientasi akhirat, sehingga yang selalu diperhitungkan adalah bagaimana akhiratnya. Orang yang sudah menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupannya, orang yang sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka insya Allah akan mampu membentengi perjalanan hidupnya untuk bisa selamat, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ketika selesai pulang ke tanah air, mungkin ada rasa malas untuk beribadah sholat 5 waktu, khususnya berjamaah di masjid. Tapi karena sudah terbersit di dalam hati dan pikirannya akan kehidupan akhirat, akan mampu memacu dirinya untuk senantiasa datang aktif memakmurkan masjid Allah lewat sholat berjamaah. Ketika sepertiga malam, berat rasanya untuk bisa bangun menunaikan sholat sunnah tahajud di sepertiga malam itu. Dengan orientasinya akhirat sebagai tujuan hidup, maka akan mampu memacu dirinya untuk tetap bisa bangun di sepertiga malam sholat tahajud. Sebab tahajud adalah sebuah perintah yang mampu mengantarkan pada posisi kedudukan yang mulia, yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka maqamam maqam asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan buat kalian. Mudah-mudahan Allah akan berikan kehidupan kepada kalian makom yang terpuji. Menurut ulama, makom yang terpuji untuk kalangan orang yang sudah lanjut usia, harapannya adalah surga. Makom terpuji untuk orang yang sedang membangun karir adalah karir yang diimpikan dan dinantikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa iyyakum. Ketika ada kesempatan berbuat maksiat, ada kesempatan mencuri, korupsi, zina, mabuk umpamanya, minum minuman keras, orang yang sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka dia tidak akan lagi pernah melakukan hal itu. Kenapa? Karena bagaimanapun katanya di dunia asik dan bahagia, selalu yang menjadi orientasi adalah saya lebih memimpikan kehidupan akhirat yang bahagia.
yang dianjurkan dan diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Diberikan kehidupan yang baik di dunia, diberikan surga di dalam kehidupan akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, sejarah yang peristiwa yang sangat bersejarah di tengah kehidupan kita umat Islam adalah peristiwa penyembelihan hewan kurban. Setelah kita sholat sunnah Idul Adha dan mendengarkan dua khutbah, diharap untuk tidak pergi sebelum selesai berkhutbah. Kemudian kita akan bersama-sama menyembelih hewan kurban sebagai upaya takarrub kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus implementasi dari tingkat ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa adanya syariat berkurban ini berawal dari sejarah Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Ma'asyiral hadirin, sebuah adegan yang sangat menegangkan ketika Nabiullah Ibrahim puluhan tahun menikah namun belum dikaruniai anak, padahal beliau adalah seorang nabi yang setiap saat beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami seorang anak yang soleh. Anugerahkan kepada kami, anak-anak yang soleh. Doa ini hendaklah senantiasa dipanjatkan oleh setiap kita, seorang bapak dan seorang ibu. Senantiasa panjatkan doa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena dengan lahirnya anak-anak yang soleh diharapkan akan mampu membangun bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan dipimpin oleh anak-anak yang soleh diharapkan pula negara yang kita cintai ini menjadi negara yang digambarkan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, penuh dengan keadilan dan kemakmuran, di bawah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi berdoa terus menerus namun masih belum dikaruniai anak, sehingga ketika di usianya yang sudah cukup senja, di usia 80 tahun lebih, baru Nabiullah Ibrahim dianugerahkannya seorang anak dari rahim Ibunda Siti Hajar. Tumbuh menjadi remaja yang ganteng, yang soleh. Tertumpahlah cinta dan sayang Nabiullah Ibrahim kepada putranya begitu dalam dan besar. Kemudian kecintaannya Nabi Ibrahim ini dikhawatirkan bergeser akan cintanya kepada Allah. Lalu kemudian Allah uji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya sebagai tolak ukur akankah cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain, termasuk kepada putra kesayangannya, ataukah malah justru putra kesayangannya lah yang lebih dicintai, mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Ujian yang cukup berat. Kalau beliau laksanakan perintah ini, maka habislah riwayat keturunannya. Kalau beliau
tidak jalankan perintah ini, kalau abaikan perintah ini, maka maksiatlah beliau kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika usia Nabi Ismail tumbuh menjadi remaja yang sudah cukup mengerti akan dirinya, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim lewat mimpinya untuk menyembelih putranya. Perintah ini cukup berat, harus menyembelih putra kesayangannya, putra yang dicintainya, putra yang selama ini dinantikannya. Tapi ini perintah datangnya dari Allah. Maka Nabiullah Ibrahim buktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain, termasuk putra kesayangannya. Maka dipanggillah anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, nak? Bagaimana pendapatmu, nak? Kemudian doa yang selama ini dipanjatkan Nabiullah Ibrahim untuk putranya terbukti lewat jawaban putranya, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini gambaran dari seorang ayah yang taat dan seorang anak yang taat. Ayahnya taat kepada Allah sehingga dia mampu melakukan apapun bentuk perintah itu, hatta harus menyembelih putranya sendiri, hatta harus bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Tapi ini adalah perintah. Prinsip dasarnya adalah sami'na wa ata'na. Kami siap dengar dan kami siap taat. Kemudian juga terpancar ketaatan itu dari seorang anak yang soleh, yang siap dieksekusi untuk disembelih oleh ayah kandungnya. Subhanallah. Satu riwayat dijelaskan sampai kemudian anak itu ketika mau melakukan eksekusi, mau dilakukan eksekusi, seorang Nabiullah Ismail berkata kepada ayahandanya, ya, nanti ketika mau sembelih saya, tutup mata saya. Kemudian yang kedua, ya, ketika mau sembelih saya, siapkan pisau yang sangat tajam. Bercucuran air mata Nabiullah Ibrahim. Tapi sekali lagi, ini adalah perintah. Yang ketika eksekusi itu dijalankan, kepala Nabi Ismail sudah ada di bawah di pangkuan ayahandanya untuk siap disembelih. Lalu kemudian Allah ganti dengan seekor kambing kibas. Diselamatkanlah Nabi Ismail dari penyembelihan ayahandanya. Kemudian eksekusi penyembelihan itu berlangsung berupa menyembelih seekor kambing kibas, yang kemudian disyariatkan kepada seluruh umat Islam yang menjadi umat Rasulullah SAW, bahwa dengan kurban yang kita persembahkan untuk Allah ini adalah sebagai wujud bahwa kita termasuk orang yang lebih mencintai Allah daripada yang lain, termasuk harta kita. Karena umat Rasulullah tidak sedikit di antara mereka yang hubbud dunia, cinta dunia. Maka diukur kecintaannya, akankah cintanya kepada Allah
melebihi cintanya kepada yang lain, termasuk kepada harta bendanya, atau malah justru hartanya lah yang lebih dicintai sehingga mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Orang yang mampu mewujudkan cintanya kepada Allah melebihi daripada yang lain, maka diterjemahkan pada kesempatan hari raya Idul Adha ini, kalau punya keluasan rezeki untuk menyembelih hewan kurban sebagai bukti upaya ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus upaya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang kita cinta kepada dunia, tapi jangan sampai cinta kita kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah. Yang paling pas adalah cintai Allah di atas segalanya, termasuk cinta kita kepada dunia. Terakhir, makna yang lebih luas dari kurban adalah kalau kita mau berkurban, Pak, kalau kita mau berkurban, Bu, maka kita tidak akan jadi kurban, malah justru akan menikmati hasil pengorbanan. Tapi kalau kita enggan untuk berkorban, maka siap-siap kita akan jadi korban dan akan merasakan betapa sedih dan pedihnya akibat tidak maunya berkorban. Contoh yang sederhana, kalau Allah anugerahkan kepada kita anak, anak adalah amanah Allah, dan kalau kita mau berkorban untuk kepentingan pendidikan anak, maka kita tidak akan jadi korban kebrutalan anak, malah justru akan menikmati suksesnya, kebahagiaan atas suksesnya anak sebagai anak yang soleh dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita enggan untuk berkorban, enggan untuk mau memberikan korban, untuk berkorban untuk kepentingan pendidikan anak kita, maka siap-siap saja kita akan jadi korban kebrutalan anak kita, dan kita akan merasakan betapa sedih dan pedihnya ketika melihat anak cucu kita tidak kenal agama, tidak menjadi orang soleh, malah justru menjadi anak berandal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu semua tergantung keikhlasan dan kemauan kita untuk siap berkorban. Karena sekali lagi, kalau orang yang mau berkorban, maka tidak akan jadi korban, malah justru akan menikmati hasil pengorbanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkaruna. La dzikrullahi akbar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.